Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Sekarang ayat berikutnya 104. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Wa qala Musa hina jaa ila Fir'aun yad'uhu ila al-iman ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin ay inni rasulun min mursilin azimin wa huwa rabbul alamin asyamilil alam al-ulwi was-sufla murabbi jami'i khalqihi bi anwa'it tadabir al-ilahiyah allati min jumlatiha annahu la yatrukuhum suda bal yursilu ilaihim ar-rusul mubasysyirin wa mundhirin wa huwa alladhi la yaqdiru ahadun ayatajarra alaihi wa yad'i annahu arsalahu wa lam yursil. فإذا كان هذا شأنه وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته فحقيق علي ألا أكذب عليه ولا أقول عليه إلى الحق فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني بالعقوبة وأخذني أخذ عزيز مقتدر. Ketika Nabi Musa mendatangi Fir'aun, apa yang dikatakan Nabi Musa? Apa yang dikatakan Nabi Musa? Ya Fir'aun, wahai Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin, sesungguhnya aku ini utusannya siapa? Utusannya zat yang mengutusku, yang tidak lain adalah Tuhannya semesta alam. Alam ini alam yang sangat besar penciptaannya, dialah Tuhannya, dan dia yang merupakan Tuhannya itu yang mengutus aku sebagai Rasul yang sekarang aku datang di hadapanmu, ajakan kamu untuk beriman. Nah, pernyataan semacam ini, aku ini seorang Rasul dari zat yang mengutusku yang maha agung, yang dia tidak lain adalah Rabbul Alamin. Pernyataan semacam ini, statement semacam ini, tidak mungkin ada orang berani berbuat. Wa huwal ladzi la yaqdiru ahadun ayatajarra alaihi. Pernyataan semacam ini, statement semacam ini adalah pernyataan berat yang tidak mungkin ada orang berani melakukannya. Wa yad'i annahu arsalahu, mengaku-ngaku ada zat yang mengutusnya padahal tidak pernah mengutusnya. Ini perkara yang berat. Ini perkara yang berat. Jika demikian kalian Fir'aun paham. Wa ana qad ihtarani wastafani lirisalati. Nah, aku ini menyatakan di depan kamu, aku menyatakan aku ini Rasulnya zat agung yang mengutusku. Fahaqikun alayya alla ukadzib alaih. Maka tidak mungkin bagiku untuk aku berdusta dan tidak mungkin bagiku untuk berkata kecuali hak. Kalau aku mengatakan selain yang hak, yaitu kebatilan, maka dengan segera zat yang mengutusku akan menghukum aku dan akan menyiksa aku.
Ini tafsir dari As-Sa'di seperti itu. Kita menggambarkan begini. Tiba-tiba ada orang datang di tengah-tengah kita, kemudian mengatakan, aku ini anaknya Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram. Ya memang wajahnya wajah orang Arab dan mirip Syekh Sudes. Di tengah-tengah kita, aku ini putranya Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram. Ini perkara berat, perkara besar apa tidak? Perkara besar, perkara berat untuk orang mengatakannya. Dan tidak ada berani orang mengatakannya. Nah, tapi dia mengatakan demikian. Maka orang kemudian berpikir, berat untuk mengaku-ngaku seperti itu. Berarti benar dia putranya Syekh Sudes dan dicek memang benar. Nah, ini kan sekedar gambaran. Kita sekedar melakukan pendekatan. Berat mengaku-ngaku sesuatu yang merupakan perkara besar itu berat. Ketika ada orang menyatakannya, apalagi ditunjang dengan bukti-bukti yang membenarkannya, maka tidak mungkin didustakan. Tidak mungkin didustakan. Misalnya Syekh Saud Asyuraim datang ke Jakarta. Kalau beliau kan dikenal ya, mengatakan saya Imam Masjidil Haram. Ya memang dikenal. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah orang yang tidak dikenal, Syekh Surem yang di Masjidil Haram itu nggak pada kenal, dilihat fotonya, oh iya benar. Oh iya benar itu. Maka mengatakan saya Syekh Surem itu perkara berat. Itu perkara berat. Nah, Nabi Musa mengatakan di depan Firaun, aku ini Rasul diutus oleh Zat yang menciptakan, mengatur alam semesta ini. Ini tentunya perkara berat. Nah, itu tentunya perkara berat untuk mengatakan demikian. Jika hal ini sudah jelas bagi kamu, hai Fir'aun, maka ayat berikutnya. Jika hal ini jelas bagi kamu, hai Fir'aun, ayat berikutnya 105, hakikun ala alla aqul ala Allahi ilal haq. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum farsil ma'iya bani Israel. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Hakikun ala alla aqul ala Allah ilal haq. Jika sudah jelas ini perkara jauh, hai Fir'aun, aku mengatakan aku ini Rasul, maka gak mungkin aku dusta. Tidak mungkin aku berkata tentang Allah kecuali pasti kebenaran. Fahadha mujibun li ayyan qadu lahu wa yattabi'uhu. Hal semacam ini sesungguhnya mengharuskan Fir'aun mentaatinya dan mengikutinya. Karena menyatakan dirinya Rasul ini perkara berat, bukan perkara sembarangan. Dan Musa menyatakannya, maka sebenarnya gak ada celah bagi Fir'aun untuk menolak. Untuk mengingkari tidak ada celah bagi dia. Terlebih didukung ayat-ayat yang Nabi Musa tampakkan di hadapannya. Khususan wa qad ja'ahum bi bayyinatin minallah wadihatin ala sihhati ma jabi minal haq. Secara khusus telah datang kepada Fir'aun dan konco-konconya bayinah, keterangan yang gamblang dari Allah, wadihah, yang menunjukkan kebenaran apa yang Nabi Musa bawa. Fawajib alaihim ayya'malu bimaksudi risalatihi. Maka sesungguhnya wajib bagi Fir'aun, gak ada celah untuk mengelak, pasti harus membenarkan dan mengikuti Nabi Musa di mana dia adalah Rasul yang diutus kepadanya. Walaha maksudani azimani. Ada dua maksud yang besar. Imanuhum bi wa tiba'uhum lahu wa irsalu bani Israel. Dua hal besar yang diminta oleh Musa dari Fir'aun. Yang pertama adalah
agar Fir'aun dan konco-konconya mengimani Nabi Musa. Setelah mengimani, mengikutinya. Bukan sekedar mengimani tapi tidak ada konsekuensi. Mengimani dan konsekuensi itu mengikutinya. Ini yang pertama. Yang kedua, agar mengirimkan Bani Israel kepada Musa asy'abul ladzi faddalahu Allah 'alal alamin, yaitu suatu suku atau kabilah yang Allah telah lebihkan atas manusia di dunia ketika itu. Auladul anbiya, Bani Israel adalah keturunannya para nabi. Wasil silatu Ya'qub alaihissalam, yang rantai keturunannya bersambung sampai kepada Nabi Ya'qub. Alladzi Musa alaihissalam wahidun minhum, di mana Musa salah satu darinya. Jadi yang diminta dari Musa dua, agar Fir'aun dan konco-konconya mengimaninya dan mengikutinya. Yang kedua, datangkan Bani Israel, kembalikan Bani Israel kepada Musa yang selama ini diperbudak. Jadi Nabi Musa meminta Bani Israel, kirimkan Bani Israel kepadaku. Jadi kaumnya sendiri diminta. Kemudian apa responnya Fir'aun? Ayat 106. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ati biha in kunta minas shadiqin. Ia akan menjawab, jika benar engkau membawa suatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. In kunta ji'ta bi ayatin fa'ati biha in kunta minas shadiqin. Jadi ini tantangan Fir'aun. Jika kamu benar, jika yang kamu bawa ini benar, kamu rasul yang dibawa kamu itu hak, maka tunjukkan bukti kalau memang ente benar. Falqa Musa asahu, maka yang berikutnya 107, falqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang besar-besarnya. Falqa Musa asahu, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya fil ardi, di permukaan bumi. Fa idza hiya thu'banun mubin, maka menjadilah hayatun zahiratun tas'a, ular yang tampak, yang memang besar. Wahum yusyahidunaha, dan semuanya menyaksikannya. Dan semuanya menyaksikannya. Dan di dalam ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, dan juga ayat yang setelahnya juga disebutkan, tukang sihirnya Fir'aun yang memang didatangkan, yang jumlahnya sangat banyak sekali, ketika melihat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar, yang mencaplok ular-ular yang ada di sekitarnya, maka semuanya meyakini gak mungkin ini sihir. Gak mungkin ini sihir. Nyata-nyata itu tongkat berubah menjadi ular. Gak mungkin itu sihir. Dan mereka yang mereka perbuat, tali-tali dilempar, kemudian dalam pandangan manusia itu adalah ular, mereka yang berbuat mengakui sihir karena sesungguhnya tali. Buktinya apa? Ya berubah dalam pandangan manusia sebagai ular, tapi nggak ngapa-ngapain. Cuma dalam pandangan manusia ular, tapi nggak ngapa-ngapain karena memang sesungguhnya tali. Tapi ini tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular dan makan caplok. Berarti memang benar-benar ular. Memang benar-benar ular, makanya pada sujud beriman kepada Nabi Musa, beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Kemudian apa yang ditampakkan oleh Nabi Musa yang lainnya ketika Fir'aun menantangnya? Mana buktinya? Maka ayat 108, wa naz'a yadahu fa idza hiya bidha'u lin-nadhirin. Dan dia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih, bercahaya bagi orang-orang yang berjalan.
Wa naza'a yadahu min jaybihi. Nabi Musa menarik tangan dari sakunya. Jaib, saku. Nabi Musa mengeluarkan tangan dari sakunya, fidahiyya baydha'u lin-nadhirin, tiba-tiba tampak cahaya terang lin-nadhirin bagi orang yang melihatnya, bagi orang yang menyaksikannya. Fahatani ayatani kabiratani. Dua ayat ini, dua ayat yang besar. Ayat yang mana? Yang pertama tongkat dilempar jadi ular, yang kedua tangan dikeluarkan dari saku, maka tampak cahaya yang sangat kuat bersinar. Dallatani ala sihhati ma jabi Musa wa sidqihi, menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan jujurnya dia Nabi Musa, wa annahu rasulur rabbil alamin, dan bahwasanya dia benar rasul utusannya Tuhan semesta alam. Walakin alladzina la yu'minuna law ja'atuhum kullu ayatin la yu'minun hatta yarawul adzabal alim. Tetapi orang-orang yang tidak beriman meskipun didatangkan seluruh ayat tidak akan pernah beriman, sehingga mereka menyaksikan azab yang pedih terlebih dahulu baru beriman. Ini kan dua ayat. Yang pertama tongkat jadi ular, yang kedua sinar bercahaya kuat. Kata Syekh Sa'di, ini baru dua. Sesungguhnya dengan dua ini sudah menunjukkan bukti kebenarnya Nabi Musa dan kejujuran dia, bahwasanya dia adalah rasul dari Tuhan semesta alam. Tetapi orang yang beriman tetap saja gak akan pernah beriman meskipun seluruh ayat didatangkan. Sampai di dalam Al-Quran, ini pas banget, surat Al-An'am ayat 28. Ini nanti kita berkesimpulan betapa hidayah sangat mahal. Kita baca ayat 28 surat Al-An'am. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Bisa diulangi lagi, seandainya yang lebih pelan. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Ini digarisbawahi. Jadi jazakallah khair. Padahal di akhirat tersingkap segala apapun yang sebelumnya tersembunyi. Nggak ada yang bisa disembunyikan. Kulit berbicara, semuanya berbicara. Sampai kita itu memarahi kulit kita. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, kulit, kenapa kamu menyaksikan perbuatan kami? Qalu antaqadallahu alladhi antaqa kulla syai'. Yang menjadikan kami berbicara ya Allah. Kulit dimarahin. Jadi semuanya tersingkap. Tapi seandainya mereka dikembalikan ke dunia, akan mengulangi perbuatan yang sebelumnya telah mereka langgar. Padahal ini pernyataan dari Allah, informasi dari Allah. Orang-orang yang pendosa itu, yang di akhirat sudah disingkap seluruh apa yang sebenarnya tersembunyi, jika dikembalikan ke dunia akan mengulangi lagi. Masya Allah, hidayah itu mahal sekali. Hidayah itu mahal sekali. Nah sekarang Syekh Sa'di mengatakan dua ayat yang Nabi Musa tampakkan sesungguhnya sudah cukup. Tapi dasar mereka tidak beriman. Walau ja'atsum kullu ayatin, sehingga datang kepada mereka seluruh ayat pun sama aja, gak akan pernah beriman. Tadi kita baca Al-An'am yang menunjukkan betapa mahalnya hidayah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya saya menasihati diri saya sendiri dan semoga bermanfaat untuk semuanya.
ketika kita sering mentadaburi ayat yang poinnya hidayah mahal, hidayah mahal, hidayah mahal. Sering sekali kita sampaikan kajian dari awal, hidayah itu mahal, hidayah itu mahal. Maka jangan mudah-mudahnya lepas dari kita. Dan Allah memang mengajari kita agar terus memohon hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Di antara pemahamannya adalah hidayah yang sudah ada terus diperkuat, terus diperkuat, terus diperkuat. Dan redaksi Allah untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu aminu, ada dalam surat An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Oh, kita sudah beriman, oh disuruh beriman. Itu maksudnya terus jaga keimanan, kondisikan keimanan, perkuat keimanan. Hidayah itu mahal. Ya. Hidayah itu mahal. Wong sudah di akhirat tersingkap seluruh apa yang sebelumnya tersembunyi. Jika dikembalikan ke dunia, kata Allah, akan ngulangi lagi. Akan ngulangi lagi. Padahal kalau tidak terkait dengan perkara syahwat, perkara dosa, misalnya di dunia, tahu api itu panas, pernah kita kejebur panas, mau gak kita main-main api? Biasanya orang lihat api langsung takut. Ya wis, gambarannya sayalah yang gampang untuk cari contoh. Alhamdulillah Allah panjangan umur sampai sekarang. Sebenarnya kalau mau cerita saya nggak mau ya, karena ngeri sendiri. Mestinya sudah mati gitu ya. Secara sunatuhnya mestinya sudah mati gitu. Akan senang lihat air gemercik gitu ya, senang banget itu di pegunungan. Kemudian pengen lebih mendekat ke waterfallnya, pengen lebih mendekat. Ternyata batu yang diinjak itu licin sekali, terbawa arus, sudah bluk gitu. Wah, mati ini, siap-siap la ilallah, udah mati ini, udah kebentur-bentur gitu. Masuk palung lagi, wah, blok ke bawah gitu. Tapi ternyata ada tangan meraih menarik. Kakak ipar itu tangan menarik, dibuang airnya. Sekarang kalau lihat itu saya nggak tertarik lagi, nggak pengen lihat, nggak pengen turun lagi sudah, karena ingat itu. Nah ini sudah sampai akhiratnya. Sudah sampai akhirat. Kalau dikembalikan ke dunia, ngulangi lagi. Waliyadzubillah, hidayah mahal. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.